Halo semuanya. Selamat datang di channel Motivation Creator. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam situasi yang penuh tekanan dan kebingungan? Atau mungkin Anda merasa bahwa kekuatan sejati hanya bisa ditemukan dengan menguasai orang lain? Tapi tahukah Anda bahwa kekuatan sejati sebenarnya datang dari dalam diri kita, bukan dari menguasai orang lain, melainkan dari kemampuan kita untuk menguasai diri sendiri? Hari ini, kita akan menyelami filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih kuat melalui penguasaan diri. Dalam video ini, kita akan membahas konsep-konsep yang berasal dari Stoicisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan. Filosofi ini juga membantu kita menemukan cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin, serta meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami sampai akhir video ini, karena banyak pelajaran berharga yang akan kita bahas, yang bisa menginspirasi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kepercayaan diri adalah dasar dari sikap yang kuat dan terhormat dalam filosofi Stoicisme. Kepercayaan diri ini bukanlah keyakinan buta bahwa kita tak pernah salah, tetapi pemahaman mendalam tentang siapa kita, kemampuan kita, dan juga keterbatasan kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, termasuk cara kita memandang diri sendiri dan mengambil keputusan. Ketika kita benar-benar percaya pada diri sendiri, kita tidak mudah terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kita tidak mudah goyah. Kepercayaan diri yang sejati muncul ketika kita mengenali diri kita dengan baik, mengakui kelebihan dan kekurangan kita, serta menjaga kontrol atas emosi kita, terutama dalam situasi sulit. Kekuatan batin adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi emosi, mereka yang bisa mempertahankan ketenangan batin adalah pemimpin sejati. Ini tidak hanya menunjukkan kematangan diri, tetapi juga menginspirasi rasa hormat dari orang lain. Ketika Anda tetap tenang dan terkendali dalam situasi yang penuh ketegangan, itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling mulia. Anda tidak perlu mengeluarkan kata-kata untuk menunjukkan kekuatan ini. Kadang-kadang, tindakan Anda yang diam-diam lebih berbicara daripada kata-kata. Bahasa tubuh, nada suara, dan keaslian adalah cara yang sangat kuat untuk menegaskan diri Anda dan menunjukkan nilai Anda. Dalam Stoicisme, penguasaan diri juga mencakup bagaimana Anda menampilkan diri kepada dunia, dan ini lebih dari sekadar kata-kata yang Anda ucapkan. Gerakan tubuh yang halus dan terkendali mencerminkan kontrol diri. Sebaliknya, gerakan yang terburu-buru atau tidak terkontrol dapat menunjukkan kegugupan atau ketidakamanan. Postur tubuh yang tegap dan bahasa tubuh yang percaya diri memberi kesan bahwa Anda kuat dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Nada suara yang terkendali adalah indikator dari seseorang yang bijaksana dan penuh kendali. Ketika kita berbicara tanpa kemarahan atau ketegangan, kita menunjukkan kedewasaan dan kekuatan dalam diri kita. Orang-orang yang bisa mengendalikan emosi mereka akan lebih dihormati karena mereka tidak mudah terbawa perasaan. Komunikasi yang jelas dan jujur akan membangun hubungan yang lebih baik. Ketika Anda berbicara dari tempat yang tenang dan penuh kesadaran, orang-orang akan lebih menghargai Anda dan apa yang Anda katakan. Integritas adalah fondasi dari kepercayaan yang kuat. Ketika kita bertindak dengan integritas, kita membangun reputasi yang kokoh dan sulit tergoyahkan. Orang tahu bahwa mereka dapat mempercayai kita karena tindakan kita konsisten dengan apa yang kita katakan dan yakini. Kejujuran tidak hanya berlaku pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Mengakui kelemahan dan keterbatasan kita adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Dengan mengakui kekurangan, kita tidak hanya memperkuat diri kita, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa dihargai dan diterima. Kehadiran yang sadar adalah kemampuan untuk sepenuhnya terlibat dengan dunia di sekitar kita, tanpa terpengaruh oleh gangguan eksternal atau kecemasan masa lalu. Ketika kita hadir dengan sepenuh hati dan pikiran,
kita memancarkan energi yang positif dan membangun hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Kehadiran fisik saja tidak cukup. Kehadiran mental juga sangat penting. Ketika kita benar-benar hadir, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih memahami orang-orang di sekitar kita. Ketenangan sejati bukanlah apatis atau acuh tak acuh terhadap keadaan sekitar. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan dan merespon dengan bijaksana, bukan bereaksi secara impulsif. Ketika kita bisa tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, kita menunjukkan penguasaan diri yang luar biasa. Ketenangan ini memungkinkan kita untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak relevan. Ketika kita mengakui keterbatasan kita menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Mengakui kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju pengembangan diri yang lebih baik. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Keterbukaan untuk belajar dari kesalahan dan terus berkembang adalah tanda dari ketangguhan dan komitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ketangguhan ini menginspirasi orang lain untuk tidak takut gagal dan terus berjuang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada kekuatan besar dalam ketenangan. Saat dunia di sekitar dipenuhi kebisingan dan gangguan, seseorang yang tetap fokus dan tidak terombang-ambing oleh situasi menunjukkan kekuatan sejati. Orang-orang di sekitarnya mungkin tergesa-gesa, terbawa emosi, atau sibuk dengan urusan mereka sendiri. Namun, ia tetap teguh, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Matanya memandang ke depan dengan keyakinan, napasnya tetap stabil dan pikirannya tetap jernih. Ketenangan ini bukan sekadar diam, tetapi kesadaran penuh terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan kehadiran yang mantap, ia menciptakan aura kepemimpinan alami, memancarkan rasa percaya diri yang menginspirasi orang lain. Inilah esensi dari penguasaan diri. Bukan menghindari dunia, tetapi menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kejujuran dan ketulusan adalah landasan dari reputasi yang kokoh. Seseorang yang berpegang teguh pada prinsipnya, bahkan saat tak ada yang melihat, adalah orang yang benar-benar kuat. Marah atau panik tidak akan menyelesaikan masalah, justru hanya memperburuk keadaan. Orang yang mampu mengendalikan emosinya menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan sejati. Ucapan yang penuh kesadaran dan tujuan lebih berharga daripada sekadar berbicara tanpa makna. Kata-kata yang tepat bisa menenangkan, membangun, dan memberi inspirasi. Kadang, diam adalah pilihan terbaik. Tidak semua situasi membutuhkan respons segera. Berlatih untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara adalah tanda kedewasaan. Banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Daripada mengkhawatirkan hal-hal itu, lebih baik fokus pada tindakan yang bisa kita ambil. Orang yang bisa menunggu dengan tenang tanpa tergesa-gesa memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Kesabaran memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika hidup menghadirkan rintangan, mereka yang kuat tidak mengeluh, tetapi mencari cara untuk mengatasinya. Kesalahan bukanlah kegagalan, tetapi pelajaran yang berharga. Mereka yang bijak tidak takut untuk mengakui kesalahannya dan terus belajar. Waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa dikembalikan. Gunakan dengan bijak, karena setiap orang yang kuat tidak hanya berbicara, tetapi menunjukkan kebijaksanaannya melalui tindakan nyata. Penilaian orang lain seringkali mencerminkan diri mereka sendiri, bukan kita. Tetaplah berjalan di jalur yang benar, tanpa terbebani oleh kritik yang tidak membangun. Tidak semua pertarungan harus dihadapi. Kadang, mundur atau diam adalah pilihan yang lebih bijaksana daripada berdebat yang tak berarti. Kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa berpura-pura atau mencoba menyenangkan semua orang. Dalam ketenangan, pikiran dapat melihat segalanya dengan lebih jelas. Orang yang mampu mempertahankan ketenangan dalam situasi sulit selalu selangkah lebih maju. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda menemukan inspirasi dan kekuatan dari filosofi hidup yang kita bahas hari ini. Ingat, kekuatan sejati datang dari dalam diri kita, dari kemampuan kita untuk menguasai diri sendiri, dan tetap tenang di tengah kesulitan. Anda memiliki potensi untuk mengendalikan hidup Anda.
dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video menarik dan penuh inspirasi lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan teruslah berkembang.